seluruh dukungan manajemen dan persiapan 2024-2025. Kami mulai dengan bagian pertama, environment dari ekonomi yang sekarang ini sedang sangat dinamis. Pertama, banyak kita semuanya mengikuti pemilu di Amerika Serikat yang baru selesai dan terpilihnya Presiden Donald Trump yang akan memulai pada bulan Januari 2025. Terlepas dari pemilu, kondisi ekonomi Amerika Serikat relatif resilient, artinya pertumbuhannya masih relatif tinggi dibandingkan negara-negara G7. Pasar tenaga kerjanya juga masih kuat. Inflasi mulai melambat di level 2,4 dan oleh karena itu mendasari keputusan dari The Fed untuk menurunkan 25 basis poin lagi pada pertemuan FOMC pada bulan November ini. Di sisi lain, reaksi dari market terutama antisipasi terhadap fiscal policy nanti di bawah Presiden Trump yang kemungkinan cukup ekspansif tapi remain to be seen karena mereka juga punya ambisi untuk memotong belanja hingga 1 triliun US dollar dalam waktu 10 tahun, berarti 100 billion per tahunnya. Namun yield dari US Treasury 10 tahun mengalami kenaikan karena memproyeksikan bahwa APBN di Amerika Serikat mungkin relatif masih ekspansif. US dollar menguat terutama juga dengan berbagai arah kebijakan presiden incoming yaitu Presiden Trump, terutama di bagian penurunan pajak korporasi, ekspansi belanja, untuk beberapa yang sifatnya strategis, proteksionisme dengan menaikkan tarif import dari barang-barang. Selama ini mungkin targetnya adalah Amerika Serikat terhadap RRT yang memang membukukan surplus RRT. Namun sama seperti waktu Presiden Trump bagian pertama dulu, beliau juga US Treasury-nya melihat semua partner dagang Amerika yang surplus. Dan kemudian akan melakukan, jadi mungkin tidak hanya RRT saja yang kena, dan dalam hal ini ASEAN seperti Vietnam dan beberapa negara lain mungkin akan dijadikan poin untuk fokus dan perhatian terhadap pengenaan tarif import ini. Kemudian dari sisi geopolitik diharapkan adanya gencatan senjata atau adanya perdamaian dan juga isu perubahan iklim yang di bawah Presiden Trump barangkali tidak seagresif seperti yang dilakukan oleh Presiden Biden dengan Partai Demokratnya. Untuk itu nanti ada pengaruhnya kepada seluruh dunia karena seperti komitmen terhadap climate change itu nanti pengaruhnya terhadap dibolehkannya kembali production dari fossil fuel nanti mempengaruhi oil price dan juga terhadap masa depan electric vehicle atau mobil listrik dengan seluruh rantainya. Untuk Eropa, perekonomiannya masih relatif stagnan, rendah, dan terus bertubi-tubi dihadapkan pada masalah geopolitik maupun dalam kondisi di dalam negeri masing-masing demokrasinya. Inflasi masih di level 2%, untuk sekedar mengingat Eropa sebelum terjadinya kenaikan inflasi tahun 2022 itu sempat inflasinya 0 bahkan deflasi negatif inflation. Tapi sekarang 2% itu ya dianggap tinggi untuk track record-nya European economy. European Central Bank sudah menurunkan suku bunganya karena ini merespons tadinya inflasi sempat double digit atau bahkan di 10 atau 11%, sekarang sudah 2%, mereka telah menaikkan suku bunga pada level 3,4. Untuk Inggris juga sama, inflasi masih terasa sehingga mereka sudah menaikkan suku bunga di 4,75. Jadi lingkungan higher for longer itu masih dirasakan sampai kuartal ketiga dan keempat. Karena mereka belum melakukan pemangkasan suku bunga. Untuk ekonomi kedua terbesar RRT, kita semua mengikuti bahwa perekonomian masih struggle untuk merecover pertumbuhan ekonominya agar bisa bertahan di sekitar 5%. Krisis properti, kemudian utang dari pemerintah daerah, dan restructuring yang belum selesai menyebabkan perekonomian Tiongkok mendapatkan kinerja yang tidak terlalu baik.
Bank Sentral RRT mengumumkan adanya stimulus dari sisi moneter pada akhir September yang lalu. Market belum bereaksi cukup impress karena yang dibutuhkan sebetulnya juga stimulus dari sisi fiskal. Untuk stimulus fiskalnya dengan size katanya diumumkan 10 triliun yuan, namun dalam hal ini implementasinya masih remain to be seen. Pertumbuhan ekspor dari RRT pada bulan Oktober kemarin mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Ini juga akan menimbulkan tension politik dagang antara RRT dengan negara-negara partnernya. India yang sekarang menjadi emerging market yang cukup tinggi pertumbuhannya, mengalami inflasi yang relatif tinggi yaitu di 5,5%, dan dalam hal ini RBI yaitu Research Bank of India mungkin belum akan memotong suku bunganya dengan inflasi yang tinggi. Di negara-negara ASEAN kita melihat banyak negara ASEAN yang pertumbuhannya relatif baik dan recover, sedangkan di Timur Tengah konflik dengan adanya perang baik itu di Gaza, Lebanon, dan sekarang bahkan dengan Iran, Israel itu akan menimbulkan tension. Environment global yang seperti ini menggambarkan volatility dari komoditas masih akan kita expect berlangsung sampai 2025. Perdagangan akan mengalami protectionism dan tension atau trade war yang diperkirakan juga akan meningkat tinggi. Dan ini pasti mempengaruhi kinerja dari industri manufaktur yang merupakan bagian dari supply chains. Berbagai kinerja ekonomi tentu mempengaruhi fiscal position dari setiap negara. APBN di masing-masing negara harus bekerja sangat kuat. Namun pada saat yang sama banyak negara posisi fiskalnya tidak dalam situasi bagus karena mereka sudah menghadapi debt to GDP ratio-nya yang sudah relatif tinggi. Ini yang menyebabkan dilema yang tidak mudah dari fiscal policy di berbagai negara. Itu lingkungan yang kita hadapi. Dalam lingkungan ini pertumbuhan perekonomian Indonesia masih relatif terjaga. Berbagai negara mengalami juga recovery, tapi beberapa negara justru mengalami perlemahan. Kita lihat terutama yang di ASEAN, Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia termasuk yang pertumbuhannya relatif tinggi dan kuat. Sedangkan Singapura pulih kembali dengan adanya juga beberapa perdagangan, namun ini juga akan remain to be seen dengan adanya potential trade war. Amerika seperti kami sampaikan relatif kuat dibandingkan G7, sedangkan Eropa masih lemah. Manufacturing global aktivitasnya dalam hal ini relatif masih stagnan. Kalau kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri, 49,4 itu adalah PMI indikator untuk aktivitas manufaktur, itu masih pada zona kontraksi yaitu di bawah 50. Dan kontraksi ini sudah terjadi untuk manufaktur global sejak bulan Juli. Walaupun kita lihat Oktober membaik dengan recovery kelihatan ke atas, tapi itu masih di bawah zona ekspansi. Dan kalau kita lihat dekomposisi per negara, kita lihat untuk yang ekspansi di atas 50% itu hanya sedikit negara seperti India dalam hal ini, dan to some extent kita lihat yang hijau itu adalah Tiongkok sudah mulai tumbuh. Tapi negara-negara seperti Jepang, Indonesia juga termasuk itu masih dalam posisi yang kontraktif. Jadi kontraksi jauh lebih banyak, 56,5% dari negara yang dimonitor oleh PMI, sedangkan hanya 43 negara yang menikmati ekspansi yaitu dengan PMI di atas 50. Harga komoditas yang akan mempengaruhi APBN dan ekonomi Indonesia kita lihat relatif masih dalam posisi agak lemah dan ini nanti mempengaruhi penerimaan negara kita. Kalau kita lihat dari mulai harga minyak yang meskipun terjadi ketegangan perang di Timur Tengah, harganya masih ada di sekitar 70 bahkan 74, tidak menyentuh angka APBN yaitu $80 per barel. Natural gas kita juga masih dalam posisi relatif murah di 2,7. Kalau kita lihat month to month growth-nya bahkan mengalami kontraksi. Kita lihat untuk Brent month to month-nya kontraksi 8,2, natural gas turun 14%. Untuk coal, batu bara, kita juga mengalami kontraksi 5%. Year to date,
dalam hal ini masih juga mengalami penurunan 3,6. Kalau kita lihat untuk gas tadi sudah agak membaik kalau dihitungnya dari year to date. Namun Ibu Bapak sekalian, anggota dan pimpinan Komisi 11 yang kami hormati, untuk APBN kita biasanya lihatnya di year on year. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat, coal kita year on year-nya itu kontraksi harganya itu 25%. Ini yang menjelaskan banyak perusahaan-perusahaan batu bara yang kemudian setoran pajaknya menjadi menurun. CPO kita sudah mulai agak membaik, kenaikan harganya bahkan sudah menyentuh di atas 1.000 lagi. Ini adalah is a good news untuk kita. Year on year-nya tumbuh 4,7. Sedangkan untuk beras kita masih relatif stabil rendah. Ini mungkin dengan mulai masuknya musim panen di berbagai negara.